Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 11 April 2025. Hari biasa, pekan kelima Prapaskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, perbedaan selalu ada dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dalam komunitas, maupun dalam kehidupan bersama di tempat kerja ataupun dimanapun kita berada. Selama masih ada manusia, perbedaan selalu ada. Perbedaan sering menimbulkan pertengkaran, permusuhan, dan kadang sungguh kejam, yakni pembunuhan. Dan itu kita bisa menyaksikan di mana-mana. Kalau orang sering berbeda, ujungnya orang saling membunuh. Itu terjadi karena pemahaman kita yang sempit dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan sebenarnya sebagai sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Sayangnya banyak di antara kita yang menyempitkan pemahaman bahwa yang paling benar adalah diri saya dan kelompok saya, sedangkan yang lain itu salah. Dalam kehidupan kita bisa menyaksikan itu. Ada kelompok tertentu mengklaim diri yang paling benar, mengklaim diri yang paling baik, dan hanya mereka lah satu-satunya. Maka tidak mengherankan muncul pertengkaran, muncul pemberontakan, muncul permusuhan satu sama lain. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, orang-orang Yahudi belum bisa menerima perbedaan itu. Mereka berpegang teguh pada ajaran mereka. Di luar itu dianggap salah, sehingga kehadiran Yesus dianggap sebagai musuh bagi mereka. Karena dianggap musuh, maka mereka mau melempar Yesus dengan batu. Mereka tidak peduli apakah yang sudah dilakukan Yesus pada banyak orang. Yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati dihidupkan. Bagi mereka Yesus tetap salah dan harus dibunuh. Saudaraku yang terkasih, yang dilakukan oleh orang Yahudi sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita merasa diri paling baik dan benar, paling suci. Kita memiliki pemikiran sendiri sehingga apapun yang dari luar diri kita dianggap salah. Yang benar cuma kita. Kita sulit menerima perbedaan. Maka Injil hari ini mengajak kita semua untuk menerima perbedaan itu. Karena perbedaan adalah anugerah bila kita jalani dengan baik. Untuk itu kita perlu memiliki sikap hati, yakni rendah hati. Sikap di mana kita mau menerima
mau menghargai, mau mendengarkan. Sikap di mana kita mau terbuka atas perbedaan itu. Maka singkirkanlah ego kita, singkirkanlah gengsi kita. Tapi bukalah hati untuk sebuah perbedaan. Dalam hidup bersama, perbedaan pasti ada. Karena itu yang dibutuhkan dari kita adalah mendengarkan sesama kita, menghargai sesama kita, memiliki sikap rendah hati. Itu bukan berarti kita mengalah. Itu bukan berarti kita harus menyerah begitu saja. Kebenaran tetap menjadi kebenaran yang harus kita perjuangkan. Tentu dengan cara yang baik dan adil. Itulah yang dilakukan Yesus. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di antara kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.